ya tahun 2007 sampai sekarang ini puji Tuhan ya, kalau dihitung-hitung ustadz itu udah banyak, hampir ratusan ustadz, teman saya nggak ekos, ratusan ustadz yang sudah saya baptis. Ya dulu kan saya pengen ngislamin pendeta, sekarang ustadz yang saya jadikan Kristen. Luar biasa. Ya. Nah, tapi ini Nah ini foto Natal, Natal. Natal Islam dan Kristen tiap tahun. Oh, gabung. Ya gabung. Tahun kemarin Pak ini kita kan ada dua Natal, Natal keluarga dan Natal umum. Nah kalau Natal umum tempat saya punya pelayanan di daerah Semalang, kan saya punya dipegang dua pelayanan. Nah ini tiap tahun Natal nih dia, Natal Islam dan Kristen. Tahun lalu yang khotbah Pak Yusuf Manublu, khotbah Natal Islam Kristen tiap tahun, dan panitianya pun Islam juga ikut kami libatkan. Dan sepanjang itu nggak ada masalah apa-apa. Dulu sempat dilarang kami Natal. Nah ini orang Islam yang sudah bertobat di daerah dia. Nah dulu sempat dilarang. Nah tahun kami segaskan sama. Nah ini dia Natal. Ini ustadz. Kami selalu tiap tahun bagikan bingkisan kepada ustadz yang Natal. Bahkan ustadz ini nikah sama jemaat anaknya saat jadi Kristen. Ada yang bilang, saya jelaskan sama mereka bahwa ucapan Natal itu nggak haram. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis ucapan Natal itu haram. Jadi bisa dibilang target pelayanan Bapak ini adalah dari saudara kita yang kaum ini. Iya. Ada tantangan nggak Pak? Tantangan ada. Saat ini saya kan pelayanan ke pondok-pondokan. Udah ada 6 pondok pesantren yang sudah saya layani. Ya kadang-kadang tantangannya banyak. Ya satu dari orang-orang yang nggak suka saya punya pelayanan seperti itu. Kadang-kadang SMS masuk. Kadang-kadang kata saya mau dibunuh. Oh silakan saya bilang. Ya kadang-kadang teloran ada. Tapi saya tetap berjalan saya bilang. Selama saya masih hidup, Tuhan masih berikan umur panjang, saya bilang kabar kebenaran, kabar keselamatan harus saya sampaikan. Saya nggak bertakut. Saya nggak bertakut, saya bilang. Itu tadi tantangannya. Mengapa Injil harus perlu masuk pesantren? Nah, tujuan saya begini ya. Kenapa saya menyampaikan Injil ke masjid ya kan? Nah, saya berharap karena firman Tuhan mengatakan pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu moto saya. Padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Saya berpikir ayat ini padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Ternyata banyak orang yang haus akan keselamatan di sana, tapi tidak ada yang mau turun. Ya ada sih ada kan. Nah saya berani masuk ke situ untuk menyampaikan. Saya nggak cerita tentang Yesus pada mereka, tapi saya cerita kepada mereka tentang kebenaran dan keselamatan. Dan akhirnya puji Tuhan dapat diterima sama mereka. Karena saya nggak bawa nama Yesus, karena saya langsung pakai Anda terima Yesus, saya bisa dipenggal saya. Tapi saya ceritakan keselamatan kepada mereka. Bahwa keselamatan itu ini, bahwa Isa Al-Masih itu ini. Gitu. Karena mereka kan nggak mau nyebut nama Yesus. Ya kalau seandainya ada nama Yesus dalam Al-Quran, mereka nggak mau sebut. Makanya mereka percaya kepada Isa, tidak percaya kepada Isa sebagai Tuhan. Nah, di situ saya jelaskan kepada mereka. Jadi saya masuk Injil ke Pondok Pesantren, itu tujuan saya sampai saat ini. Di beberapa video Bapak juga, Bapak bilang bahwa toleransi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah modal besar bangsa kita ini. Nah, bagaimana menurut Bapak konsep hubungan antara Islam dan Kristen ini Pak? Itu bisa kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari ya? Dalam hidup sehari-hari saya di tempat saya tinggal ya, saya sebagai hamba Tuhan, itu bukan berarti saya diam. Nah, saya di situ kenapa saya bisa diterima di lingkungan? Kenapa? Karena setiap ada kegiatan Isra dan Mi'raj, itu saya turun. Apa yang bisa saya bantu buat masjid? Gitu. Apa yang saya bisa bantu buat musola? Itu yang saya lakukan di situ. Makanya di situ saya dibawa itu diterima. Mereka tahu saya, bukan latar belakang keluarga, mereka mengerti. Makanya saya terjun. Misalnya contohnya ada kegiatan Isra dan Mi'raj, ya saya bantu. Kalaupun saya nggak berikut uang tenaga saya bisa bantu. Ya seperti ada acara potong hewan, ya kita bantu. Gitu. Dan setiap hari raya menjelang Idul Fitri itu saya kumpulkan saya ada berkat, saya belikan sembako, saya keliling ke lingkungan orang-orang Islam yang nggak mampu. Di situ pendekatan saya kepada mereka. Makanya puji Tuhan, ibadah kami itu dilindungi mereka. Dilindungi. Mau pakai, bahkan Ustadznya sendiri datang, Pak Pendeta, kalau mau ibadah silakan di sini. Cuman kalau ada ajan tolong berhenti. Gituin. Kami siap pemuda masjid jaga parkiran. Karena setiap tahun mau Idul Fitri saya keliling sama istri bagi-bagi sembako buat orang Islam yang gak mampu. Dan itu cara Bapak membangun jembatan. Iya, cara saya membangun jembatan. Gitu. Kadang-kadang saya kalau ada berkat dari mana-mana kan bisa ada. Sekarang mereka tahu saya pelayan anak jalanan pemulung. Itu kadang-kadang pernah ada orang kirim beras 50 kantong ukuran 5 kilo. Saya utamakan apa? Lingkungan dulu. Sebelum keluarga, lingkungan dulu bagi saya bilang. Yang ada lingkungan gereja, termasuk jemaat yang kurang mampu, bagi semua. Bagian semua. Saya bilang ini beras dari saya pendeta, mau terima benda. Ya mereka bilang mau Pak Pendeta. Kalau ada lagi kasih lagi begitu. Ya seperti
seperti itu. Kalau saya ada berkat, misalnya kadang-kadang ada orang kirim berkat kan, pernah ada orang kirim kaos kaki sampai 400 kaos kaki, saya bagikan dulu lingkungan terlebih utama gitu. Baru lingkungan sudah kebagian semua, baru ke jemaat baru keluar gitu. Menarik, luar biasa. Sudah ratusan bahkan mungkin ribuan orang percaya pada Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mereka bisa kita sebut sebagai petobat-petobat baru. Apa nilai-nilai atau pesan yang Bapak harus terapkan ke mereka? Kalau menurut saya bagi pertobat yang baru ya, jangan dianggap hamba Tuhan dari Muslim itu jadi pendeta langsung kaya, tidak, ya kan? Saya jadi hamba Tuhan itu yang memperkaya saya Tuhan. Karena firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya kan. Nah, kita selalu harus setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang memperkaya kita. Dan bagi pertobat-pertobat yang baru, ketika kita menghadapi tantangan, yang namanya pertobat baru kan sering diundang di sana sini kan. Nah, ketika engkau sudah tidak lagi diundang, engkau harus tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Ya, jangan istilahnya meninggalkan Tuhan. Ya, saya dulu maaf kata, saya dulu ujian saya banyak luar biasa. Ujian, tapi saya bertahan bersama dengan Tuhan. Ketika kita bertahan bersama dengan Tuhan, disitulah mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Mahkota kehidupan itu berbicara di mana Tuhan akan memberkati kita. Gitu. Saya di rumah bilang untuk menopang saya punya pelayanan. Orang nggak percaya kalau saya bahkan orang bapak pengusaha, tidak, saya nggak pengusaha. Kok bapak bisa pelayanan ke anak jalanan pemulung? Itu dari Tuhan, saya bilang. Ya. Jadi para murtadin yang baru ini ya, tolong kuatkan iman kita. Apapun yang terjadi, tetap bertahan bersama dengan Yesus. Bukan hanya berarti kita semualah anak-anak Tuhan, dimanapun Anda berada, tetap pertahankan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Itu pesan saya. Sekali Yesus, Tetap Yesus. tetap Yesus. Dan barangkali kan ada petobat-petobat yang ingin memilih jalan untuk langsung menjadi pelayan Tuhan juga. Nah, apa pesan Bapak kepada mereka-mereka ini? Pesan saya, jangan langsung jadi pelayan Tuhan, proses dulu. Gak mudah orang menjadi pelayan Tuhan, gak mudah. Dia melalui proses dari nol melayani Tuhan. Karena beda ya, antara panggilan dengan tidak panggilan beda. Orang yang dipanggil Tuhan ketika dalam pelayanan prosesnya luar biasa. Gitu ya. Bagi pertobat yang baru, jangan beranggapan, oh lihat dari pendeta si A bertobat baru sukses. Kita jangan lihat ke situ. Ya mungkin dia bisa sukses karena dia setia. Gitu loh. Kita kan ada yang bertobat, oh lihat tuh jadi murtadin, jadi hamba Tuhan Muslim, jadi pendeta, lihat tuh punya mobil, punya apa. Ya mungkin dia karena diberkati, ada orang tergerak kan. Gitu. Jangan lihat seperti itu. Yang terpenting apa? Lihat Tuhannya lah. Lihat Tuhannya. Kita cari Tuhannya lah. Jangan cari hartanya, cari Tuhannya. Nanti kalau kita cari benar-benar kita cari Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Tuhan sendiri yang akan memberkati. Saya bikin gereja ini, dulu kan rumah saya kan gubuk. Saya bikin gereja itu dengan dana 10 juta. Dengan iman saya berjalan. Yang terpenting apa? Kita itu beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka iman itu yang menimbulkan buah. Gitu. Iman itu yang akan menimbulkan buah, di mana Tuhan akan memberkati kita. Yang penting cari Tuhan. Saya pernah tanya istri saya, pernah 3 hari saya nggak makan karena nggak ada beras. Anak saya kan 1 ya, pada saat itu masih SD kelas 6, minta nasi ke tetangga. Saya bilang sama istri saya, kita percaya Tuhan kita itu Allah yang kaya. Tapi minta mertua kan dibilang, nah itu lo gara-gara jadi Kristen kan ya, gara-gara jadi hamba Tuhan. Jadi saya berdoa 3 hari 2 puasa. 3 hari 2 puasa terjadi mujizat. Saya diundang tahlilan, disuruh pimpin doa tahlilan. Ya saya berdoa, orang-orang dapat nasi 1 kantong, saya dikirimin beras 2 karung. Sama yang punya hajatan itu, bukan hanya beras tapi uang juga Tuhan kirim. Nah disitulah saya mulai beriman kepada Tuhan Yesus sampai sana. Bukan hanya anak jalanan, saya pun tiap 2 bulan sekali membagikan berkat ke hamba-hamba Tuhan pelosok desa. Tiap 2 bulan sekali saya tuh kumpulkan hamba-hamba Tuhan di pelosok desa. Saya tergerak sama Tuhan. Istri saya kan dia jualan kerupuk, kalau di warung mie ayam, warung soto, untungnya sih gak seberapa ya, paling 1 kerupuk itu untungnya Rp1.000. Saya bilang sama istri saya, ya sudah ya, yang terpenting kita melayani Tuhan dan memberkati